Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Guru Bahasa Indonesia, Bapak Robi Sobirin, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rainur Rahma Anissa, absen 31 dari kelas 11 IPA 8. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Di zaman modern ini, kita seringkali menemukan dan melihat suatu teks yang digunakan untuk menyalurkan ide dan kemampuan penulis tentang suatu hal. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Karya tulis ilmiah merupakan suatu laporan yang berisi tentang hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh seorang peneliti. Untuk menulis karya tulis ilmiah, seorang peneliti harus melakukan pengumpulan data, pengamatan, analisis, hingga menyimpulkan. Seorang peneliti yang akan menulis karya tulis ilmiah dapat memperoleh data dari pengetahuan pribadi, contohnya seperti praktikum, lalu ada pengetahuan ahli. Pengetahuan ahli dapat diperoleh salah satunya adalah dengan cara wawancara. Lalu yang terakhir ada kajian pustaka atau jurnal yang melalui penyajian data atau fakta ilmiah dan bahasa resmi. Tujuan dari karya tulis ilmiah antara lain 1. Menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan metodologi dan sistematika. 2. Menambah pengetahuan tertentu. 3. Menyalurkan ide dan kemampuan ilmiah penulis. 4. Melatih keterampilan dalam penelitian dan menulis. 5. Memecahkan permasalahan yang diteliti. 6. Menginformasikan kepada para pembaca terkait suatu permasalahan dan analisis jawabannya. 7. Membuktikan suatu fakta. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah antara lain 1. Ditulis dengan dasar teori. 2. Menggunakan bahasa lugas, tidak emotif, dan tidak menimbulkan tafsiran lain sehingga mudah dipahami pembaca. 3. Tulisan harus bersifat logis yang berasal dari pemikiran kritis manusia. 4. Efisien dalam menggunakan bahasa atau kata-kata yang sesuai dengan kaidah. 5. Penulisan harus efektif, ringkas, padat, dan mudah dipahami. 6. Objektif, yang artinya sesuai dengan data atau fakta yang ada, bukan hasil rekaan. 7. Penulisan berdasarkan prosedur atau bersifat sistematis. Macam-macam karya tulis ilmiah antara lain 1. Makalah. Makalah dibuat berdasarkan dengan hasil kerja di lapangan. 2. Artikel. Artikel biasanya dapat kita jumpai di internet. 3. Skripsi. Skripsi dibuat oleh mahasiswa akhir untuk mendapatkan gelar sarjana yang memuat pendapat penulis dengan mengacu pada teori para ahli. 4. Kertas kerja. Kertas kerja pada umumnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam. 5. Paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa yang berkaitan dengan pembelajaran. 6. Tesis. Tesis dibuat oleh mahasiswa program studi S2 atau pascasarjana yang bersifat lebih mendalam dibanding dengan skripsi. 7. Disertasi. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program studi S3 atau untuk meraih gelar doktor yang mengemukakan analisis dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang rinci. Struktur dari karya tulis ilmiah antara lain 1. Pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah penelitian dan deskripsi singkatnya.
Pendahuluan umumnya berisi cover atau sampul, halaman lampiran, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 2. Pembahasan. Pembahasan berisi tentang paparan penelitian yang dilakukan. Pembahasan umumnya berisi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. 3. Penutup. Penutup berisi tentang paparan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Dan bagian ini diharapkan memberikan solusi terhadap masalah penelitian. Penutup biasanya berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis. Dari pembahasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu laporan yang berisi hasil kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh seorang peneliti yang bertujuan untuk menyalurkan ide dan kemampuan ilmiah penulis. Ciri utama dari karya tulis ilmiah yaitu objektif, sistematis, dan efektif. Dan yang terakhir, struktur. Struktur dari karya tulis ilmiah yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu sebaiknya saat menulis karya tulis ilmiah, kita harus memperhatikan data yang diperoleh, karena hal tersebut sangat penting dalam suatu karya tulis ilmiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.